Mana-mana miliki keyakinan, suatu saat saya bisa sholat mengingat Allah. Miliki keyakinan, miliki semangat. Kalau hari ini spiritual kita masih naik turun, udah nggak apa-apa. Miliki keyakinan, suatu saat saya akan istiqomah, akan sakinah. Miliki keyakinan, miliki semangat. Yang penting, jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Karena bagi orang yang mengatakan saya sudah tahu semua ilmu baru, tidak ada haknya bagi dia. Betul? Makanya untuk menjadi pembahagia, syaratnya satu, harus melewati jalan-jalan ketidakbahagiaan. Ulangi, takut nggak ngerti. Untuk menjadi pembahagia, harus melewati jalan-jalan ketidakbahagiaan. Quran jelas, orang beriman itu tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak dialami, tidak dirasakan, tidak dipahami. Jadi semua pengalaman itu hanya cara semesta untuk mencetak kita menjadi siapa. Paham sampai sini? Ini kan mengubah kegelapan menjadi cahaya judulnya. Ternyata semua kegelapan segelap apapun berevolusi menjadi cahaya. Yo, kesedihan betul nggak yang melahirkan kegembiraan? Betul nggak? Iraha gembira. Mun geus sedih. Betul nggak? Oke. Kegagalan melahirkan keberhasilan. Setuju? Jadi jangan menganggap remeh pada masa lalu kita. Masa lalu seburuk apapun itu yang telah berjasa mengantarkan kita ke masa kini. Nah, dinilai baik dan buruk oleh siapa? Pikiran. Lagi-lagi pikiran teh dikasih nutrisi yang bagus supaya cerdas. Makanya orang yang pikirannya sempit, aduh, boro-boro nu alus, boro-boro nu goreng, nu alus gecet maneh nama goreng. Cok lah, ngomong dengan yang sudut pandangnya sempit. Diajak usaha, aduh, eta mah geus loba usaha nu kitu mah. Ya? Diajak usaha, sieun teu payu. Makanya orang yang semacam ini, ya, tidak akan mengalami hari kebangkitan. Tidak akan mengalami kesadaran. Oke. Betul nggak Ibu Bapak? Ketidaksabaran yang melahirkan kesabaran. Sok, hari diajar sabar ka saha? Kan teu sabar. Jadi kalau di rumah ada orang yang tidak sabar, pandang dia guru kita untuk meningkatkan kesabaran. Jangan ditolak. Hese yang guru nu kitu teh. Nah, karena salah menempatkan dianggap sebagai musuh. Betul nggak? Cing, maneh teh gede amak wae. Bukan gitu caranya. Keun we si eta mah da memang watakna tukang amak. Nu penting mah urang ulah ka bawa amak gitu. Tempatkan guru, mahal. Teu kudu mayar. Betul apa tidak? Kan sakola mah sakola mah teu aya nu gratis, mayar. Ieu mah aya guru ketidaksabaran, yaitu orang yang tidak sabar. Sakasur. Teu kudu mayar. Betul nggak kebencian yang melahirkan kasih sayang? Ibu Bapak, kalau kita bager, baik sama orang yang baik sama kita, eta mah biasa, teu kudu dibahas. Makanya cerita Nabi Muhammad itu cinta kasihnya luar biasa, selalu dikaitkan dengan orang yang memusuhinya. Betul nggak? Segitu besarnya hujatan, sebegitu besarnya umpatan beliau kepada ya orang-orang itu kepada Nabi Muhammad. Beliau cuman Allahumahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, dia melakukan itu padaku karena mereka belum tahu. Tidak tahu mutiara yang aku bagikan ini. Jadi tidak menghukum orang yang tidak tahu dan tidak memusuhi orang yang tidak tahu. Didoakan supaya mereka dapat petunjuk. Makanya saya juga ingin berdoa nih untuk orang-orang yang tidak tahu tetapi keburu menghujat, kita doakan semoga mereka suatu saat dapat hidayah. Gitu. Nggak usah dilawan. Kasihan. Ya. Kalau orang bodoh itu cuma satu, diterima. Kasihan, belum pernah pintar. Nah, kalau yang pintar kan pernah bodoh. Betul apa tidak? Ya, makanya tidak usah melayani orang-orang yang pikirannya jelek. Capek. Nah, tegak lurus saja di jalan kita. Selama kita niatnya bagus, selama didasari cinta kasih, menebarkan cinta kasih, hulas asih pada semesta, yuk jalan. Gak usah takut. Ya, yang enak akan ditinggalkan dalam hidup, yang tidak enak akan ditinggalkan. Yang dibawa adalah pesan yang kita tangkap dari yang enak maupun yang tidak enak. Nah, itu kebijaksanaan tuh di situ. Betul nggak kekerasan yang melahirkan kelembutan? Oke. Jadi semua akan berevolusi, ya. Semua kegelapan akan berevolusi. Nih, saya kasih tahu. Dah tidak ada manusia yang betah di tempat gelap.
Betul nggak? Nggak ada. Suatu saat juga dia akan menuju cahaya. Betul? Oleh karena itu, kesadaran manusia juga persis seperti spektrum ini. Nih, pada saat COVID, siapa yang pernah naik pesawat pada saat COVID? Siapa ayo? Ya. Begitu turun dari pesawat, biasanya itu kan ada kamera. Kamera itu bukan sekedar memoto orang yang jalan, tapi kamera itu adalah sensor untuk mengukur suhu. Jadi orang yang lewat itu suhunya terdeteksi. Yang suhunya lewat 39 derajat Celcius pasti dikarantina. Padahal tidak diukur satu-satu. Gimana caranya? Ternyata begitu suhu tubuh kita berubah, maka gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh tubuh kita juga berubah. Makanya kalau lihat orang gampang. Sebetulnya orang ini lagi sedih, lagi bingung, lagi happy. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkannya itu sangat terasa. Dan tidak bisa bersandiwara. Betul apa tidak? Nah, itulah latihan kita belajar empati. Belajar empati. Cahaya saja ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Sama. Manusia pun ada yang gelap, ada yang setengah terang, ada yang terang sekali. Tapi semua sedang berevolusi menuju cahaya. Hanya soal waktu. Hanya soal waktu. Oke. Ini foto apa? Akar. Akar tumbuh di tempat terang atau di tempat gelap? Ulangi ini kok aneh. Akar tumbuh di tempat terang atau di tempat gelap? Di tempat gelap. Justru akar itu kalau dicabut di tempat terang gak tumbuh. Ini pelajaran dari alam yang begitu luar biasa. Terkadang kita ini tidak tumbuh kesadarannya kalau di tempat terang terus. Jadi kata Allah, sesekali kamu harus lewat tempat gelap. Justru di kegelapan kesadaranmu tumbuh. Nih saya kasih tahu ya, di kelas spiritual seperti ini jarang orang yang sedang berada di tempat terang datang ke sini. Yang datang ke sini mah yang sedang kacau rumah tangganya, kacau ekonominya. Gak usah cerita sama saya, tahu dari ujung sini sampai ujung sana. Kenapa? Karena sadar sedang di tempat gelap, maka cari lilin kecil supaya bisa ke tempat terang itu. Makanya guru spiritual kayak saya ini nasibnya persis kayak dokter. Baru diingat kalau sakit. Iya. Makanya ada yang bilang sama saya, ayah lagi ngebangun. Iya. Perlu dana banyak ya? Iya. Saya sedang membangun peradaban. Coba ya ketemu ayah tuh dulu waktu saya sedang jaya-jayanya. Wal panggil jeung urang mana? Geus tong ngalamun. Yang mengantarkan kamu ke saya itu karena kamu bangkrut. Teu bangkrut mah moal panggih. Udah mulai di dieu can bangkrut mah. Betul enggak? Itulah yang dimaksud akar selalu tumbuh di tempat gelap. Geus karasa awak loba panyakit sakedeung deui paeh, kakara inget guru. Sieun teu bisa balik kan gitu. Betul enggak? Can gering mah loba keneh duit. Keun we. Keun. Tong digeureuh-geureuh. Karena apa? Semua kegelapan akan berevolusi menuju cahaya. Hanya soal waktu. Paham maksud saya? Ya, saya cuman apa ya? Biar aku terumasa gitu. Ya, masa nggak ngerasa? Betul nggak? Iya. Makanya akar selalu tumbuh di tempat gelap. Makanya jangan melawan kegelapan. Gelap itu mitranya cahaya. Jangan dilawan. Ya. Nah, orang belajar spiritual itu sebetulnya begitu. Lihat ini. Foto apa ini? Foto alam semesta. Siang apa malam? Malam. Indah apa tidak? Kenapa indah? Karena malam. Betul nggak? Kenapa indah? Karena gelap. Makanya kalau nyepi di Bali, saya selalu pergi ke Bali. Kenapa? Bahkan ada yang bilang saya aneh kok nyepi malah pergi ke Bali. Saya bukan mau jadi orang Bali. Saya senang dengan suasana Bali pada saat nyepi. Jadi kalau di Bali nyepi itu kan semua lampu nggak ada tuh, gelap. Pada saat gelap semuanya,
Semua rasi bintang di langit itu kelihatan jelas sekali. Itu, melihat langit itu saya nangis. Kan gak ada polusi cahaya. Tidak ada polusi cahaya. Itu senangnya saya ke Bali, bukan apa-apa. Karena apa? Cari suasana itu, di mana lampu semuanya gelap, gak ada, kecuali di sana. Ya. Nah, karena kita bisa melihat cahaya yang terang justru pada saat gelap datang. Betul? Oke. Jadi kalau begitu, kegelapan itu spektrumnya luas? Luas. Kalau gitu cahaya spektrumnya luas? Luas. Oleh karena itu, yang masih gelap gak usah kecil hati. Yang sudah di tempat terang juga jangan sombong. Karena terang itu spektrumnya luas. Kamu sudah terang, ada yang lebih terang lagi loh. Gitu. Kamu di tempat gelap, ada yang lebih gelap lagi. Jadi spektrumnya sangat luas. Tapi yang paling penting, ya 3 ilmunya. 1, mulailah dari mana kamu berada sekarang. 2, gunakan apa yang kamu miliki saat ini. 3, lakukan yang bisa kamu lakukan saat ini. Transisikan dirimu dari kegelapan menuju cahaya. Sampai di mana? Sesampainya saja. Sebisanya saja. Yang paling penting, tong poek teuing atuh. Paham ya? Ya? Oke. Tidak ada yang kekal dalam kegelapan. Semua akan berevolusi menjadi cahaya. Setuju? Tidak ada yang kekal dalam kegelapan. Yang penting miliki keyakinan bahwa di ujung terowongan pasti terang. Yang penting yuk bergerak ke ujung. Jangan di dalam terowongan terus. Bergerak ke ujung. Di ujung terowongan ada cahaya. Pasti. Miliki keyakinan itu. Kalau hari ini sholat kita masih ingat kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana, miliki keyakinan. Suatu saat saya bisa sholat mengingat Allah. Miliki keyakinan, miliki semangat. Kalau hari ini spiritual kita masih naik turun, udah nggak apa-apa. Miliki keyakinan. Suatu saat saya akan istiqomah, akan sakinah. Miliki keyakinan, miliki semangat. Yang penting jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Karena bagi orang yang mengatakan saya sudah tahu semua ilmu baru, tidak ada haknya bagi dia. Kosong. Kajian kemarin ya. Ya. Kalau ingin negatif menjadi positif, lewati ruang kosong. Semua hal di semesta ini adalah cahaya dengan frekuensi yang beragam. Jadi ternyata menurut fisika, yang disebut gelap oleh kita pun sebetulnya cahaya, cuman frekuensinya berbeda. Ya, kalau begitu ada kegelapan? Gak ada. Sebetulnya gelap itu adalah cahaya dengan frekuensi yang berbeda. Jadi tugas kita adalah meningkatkan frekuensi. Semua yang ada di neraka pada saatnya akan masuk surga. Kan begitu keyakinan kita. Betul nggak? Neraka itu tidak abadi. Karena semua yang di neraka katanya akan masuk ke surga. Piraku atau betah wae didinya. Betul nggak? Tapi surga juga kan macam-macam. Neraka juga spektrumnya luas. Surga juga spektrumnya luas. Betul? Iya, ada ampernya. Betul nggak? Gitu. Ya terserah kita, itu pilihan kita. Kita mau dipantaskan di mana? Silahkan. Sebetulnya Allah sudah membuka keran seluas-luasnya untuk semua orang tanpa batas. Mulai mengerti sekarang? Oke. Jadi hanya di dalam kegelapan kita dapat melihat bintang-bintang. Setuju? Setuju? Oke. Oleh karena itu, jangan melawan gelap. Berhenti mengutuki kegelapan. Daripada mengutuk kegelapan, lebih bagus nyalakan lilin kita. Yuk, sekarang. Tadi malam ada yang minta konsultasi khusus sama saya via online. Jauh dari negara lain. Minta waktu 1 jam untuk bicara dengan saya. Apa yang dibicarakan? Persoalannya itu kecil. Itu persoalan ego. Bayangkan ya, seorang ibu sampai lupa wajah anaknya sendiri. Kenapa? Karena menganggap anak itu berlawanan dengan keinginan ibunya. Dia minta solusi sama saya. Solusinya sederhana. Mulai tadi malam WA. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik.
Semoga cucu saya sehat, damai, bahagia. Pagi-pagi tadi sudah WA lagi. Gak dijawab sama anak, gak apa-apa. Terus aja WA. Apa hasilnya? Siang ini sudah ada hasilnya. Ternyata tidak ada kebencian yang abadi. Kalau dilawan dengan cinta, kebencian musnah, hancur. Tidak ada kegelapan yang abadi. Kalau dilawan dengan hadirnya cahaya, sirna kegelapan. Jadi pendekatannya selama ini sama-sama egonya. Anak tidak sadar sebagai anak, ibu tidak sadar sebagai ibu. Maka saya bilang, satu pesan saya, jangan sampai keluar dari mulutmu kata-kata kutukan pada anak. Karena anak itu adalah dirimu. Tubuh anak adalah tubuhmu. Dan anak melakukan itu, siapa tahu itu adalah warisan dari dirimu sendiri. Anak itu tidak tahu apa-apa dulu. Dia melihat apa yang dilihatnya. Jangan-jangan kita pernah marah pada orang dilihat anak. Jangan-jangan kita pernah menghujat orang dilihat anak. Itu semua ditiru sama anak. Jadi kalau anak kita hari ini seperti itu, lihat, itu adalah potret dari dirimu sendiri. Jangan salahkan mereka. Itu pesan saya. Diomelin sama saya semalam sejam, sembuh. Jadi sebetulnya kita nggak sadar selama ini. Kita ingin mengubah orang dengan cara keluar dari diri kita sendiri. Kalau ingin mengubah orang, ubah dirimu. Nih saya kasih tahu ya. Kalau kalian ingin mengubah keluarga lebih baik, ubah dirimu. Jangan ubah pasanganmu, jangan ubah anak-anakmu, ubah dirimu. Kalau selama ini tidak ada pelukan pada anak peluk, maaf. Saya anak yang sudah menikah pun yang paling besar. Kalau ketemu saya pasti pelukan. Bukan hanya cium, dia peluk dan saya peluk. Dengan begitu mereka merasakan kita ada kedamaian, cinta kasih kita. Tidak ada kebencian yang abadi kecuali kalau kita melawan kebencian itu dengan kebencian. Kalau kita hadirkan cahaya, hadirkan cinta, gak ada yang batu sekeras apapun. Kalau terus-menerus didatangkan air, walaupun satu tetes, lama-kelamaan hancur itu batu. Pendekatan kita yang harus diubah. Kegelapan bukan hukuman. Ia adalah kerinduan jiwa di dalam untuk segera menemukan cahaya. Jadi kalau hari ini ada konflik, sebut saja kegelapan, konflik keluarga, masalah ekonomi, dan lain sebagainya, bentuk-bentuk kegelapan lain. Saya kasih tahu, itu bukan musibah, itu bukan hukuman, karena Allah tidak pernah menghukum. Itu hanya isyarat bahwa jiwa kita rindu untuk menemukan cahaya. Jiwa kita rindu untuk menemukan cahaya. Cuman kita nggak ngerti-ngerti. Apa yang kita lakukan? Mengeluh dan mengeluh, nggak akan selesai. Keluhan hanya akan memperdalam masalah kita. Jadi, supaya cahaya bersinar terang, kegelapan harus ada? Kegelapan harus ada? Saya kasih tahu untuk semuanya. Kejahatan di dunia ini tidak akan pernah sirna. Tugas kita bukan melenyapkan kejahatan, mengurangi kejahatan. Karena kejahatan itu harus ada. Kegelapan itu harus ada. Tidak ada orang sabar kalau tidak ada orang yang tidak sabar. Tidak ada orang baik kalau tidak ada orang buruk. Bayangkan, kalau semua orang di dunia ini sabar, maka semesta akan kehilangan keseimbangannya. Di perempatan macet, mangga tipayun, tuh sabar sadayana. Betul apa tidak? Ya udah, nikmati aja semua yang ada sebagai kesempurnaan. Kesempurnaan bukan terletak pada objeknya, kesempurnaan terletak pada cara kita memandang sesuatu dengan sempurna. Itulah kesempurnaan. Paham ya? Kalau semua orang di semesta ini jadi orang beriman, semesta juga akan kehilangan keseimbangannya, maka Allah tidak melakukannya. Dan Allah mengatakan, kalau aku mau, aku jadikan semua orang beriman. Itu hal yang mudah bagiku. Jadi, seperti inilah kehidupan. Inilah kesempurnaan. Yuk, kalau semua orang jadi orang kaya, susah nggak? Susah nggak? Ya, siapa yang mau nembok? Jadi orang kaya bikin gedung 10 lantai, nembok sorangan. Betul nggak? Betul? Oke. Ya, jangan melawan hukum alam. Orang cerdas berdiri dalam gelap sehingga mereka bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Kadang-kadang orang yang cerdas itu harus berdiri di tempat gelap. Untuk apa? Untuk bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang
orang lain. Nih ya, saya kasih tahu. Banyak orang yang saya sadarkan di kehidupan ini, ketika saya masuk dulu ke dunianya dia. Masuk ke pikirannya dia. Bukan dihukumi. Ternyata, begitu sudah terbeli hatinya, mengubah orang itu begitu mudah. Kan dia percaya kepada saya. Dan saya mengubah orang dengan cara, dia tidak merasa sedang diubah. Tahu-tahu berubah. Karena kalau kita mengubah orang dengan cara dia sendiri sadar kalau sedang diubah, bisa memberikan perlawanan. Betul apa tidak? Iya. Makanya ngaji untuk anak muda kadang-kadang tidak di masjid, saya di kafe, karena mereka senangnya kafe. Gak apa-apa, apa salahnya ngaji di kafe? Yang penting kan berubah, betul nggak? Kita masuk saja ke dunia mereka, kan tidak ada yang salah, betul nggak? Gitu. Daripada diajak ke sini, dipaksa juga nggak bisa, kita yang datang. Itu maksud saya. Ya. Ketika dilanda kegelapan, beranilah menjadi orang pertama yang menyinari. Nih, saya kasih tahu. Di rumah sedang ada masalah. Semua tidak sadar. Semua marah. Semua kesal. Tambah gelap tuh rumah. Makanya ketika ada kegelapan, coba jadilah orang pertama yang berani menyinari. Satu sinar kecil aja datang dari satu orang, sudah mulai berubah tuh. Kemarahan bisa berubah menjadi cinta kasih. Nah, ini saya kasih tahu. Kebanyakan kan nggak begitu, betul nggak? Ketika ada kegelapan di satu rumah, maka semua ikut gelap. Betul? Semua ikut marah, semua ikut kesel, semua melampiaskan kekesalannya. Gak ada yang sadar satupun. Makanya saya kasih tahu sekarang, bila ada kegelapan dimanapun, coba kita jadi orang pertama yang berani menyalakan cahaya. Tah eta yang dimaksud oleh orang Sunda, nyaangan kanu poekeun teh. Ya, hidup kita akan memiliki nilai kalau kita bisa menerangi orang yang dalam kegelapan. Tak ada yang muncul setelah kegelapan kecuali cahaya. Tak ada yang muncul setelah kesedihan selain kebahagiaan. Karena Nabi Muhammad itu dalam sebuah hadis berbicara seperti ini. Kalau hari ini kamu sedang berlimpah, segalanya ada, hati-hati, karena di depanmu ada saat kamu tidak ada. Kalau kamu hari ini sedang tidak ada, berbahagialah katanya, karena di depanmu ada saat kamu akan ada, asal kamu menjemputnya. Keren gak pepatah itu? Ya, cuman kita ini ya sadarnya kadang-kadang kalau lagi di sini aja. Makanya di depan saya tidak pakai batas suci, supaya sadarnya keluar dari sini tetap. Kalau pakai batas suci khawatir di sini suci, di sana kotor lagi. Makanya nggak pakai batas di sana. Hanya masjid ini saya kira yang tidak pakai batas suci, nggak ada tulisan batas suci. Karena saya berharap sucinya terus, sadarnya terus di sini dan seterusnya. Ya, kita boleh takut saat melewati kegelapan. Ketika ada penderitaan, ada kesusahan, kadang-kadang di sini ada rasa takut kan? Betul nggak? Iya. Kita boleh takut saat melewati kegelapan. Tetapi kalau kita tidak mau melewatinya, kita tak akan pernah sampai pada cahaya yang kita inginkan. Kalau gitu, kegelapan itu harus dilewati. Betul nggak? Sama seperti tadi cerita sumur bor itu. Betul nggak? Ketika sekian meter ada batu, berhenti. Dapat air nggak? Nggak. Ketika dalam kegelapan kita berhenti, dapat cahaya nggak? Nah, kita ini sering berhenti. Tidak cocok dengan pasangan, sudah stop sampai di sini. Wah, padahal selangkah lagi kamu akan menemukan kebahagiaan. Yang sudah, nggak apa-apa, nggak usah disesali. Ya. Coba seperti menggali sumur, terus saja. Sabar, sadar, sabar, sadar. Kenapa? Hukumnya sederhana. Kalau kita tidak bisa menerima yang tidak kita inginkan saat ini, yang tidak diinginkan itu akan datang lagi, datang lagi, datang lagi, dan lagi. Hati-hati ya. Dan kita tidak akan pernah jauh dari situ. Makanya masalah kita kan suka itu-itu saja, betul nggak? Karena setiap ada masalah dihindari.
Setelah ada masalah dihindari, maka kita akan ketemu dengan masalah yang serupa. Itu pesannya tidak bisa kita tangkap. Oke? Hanya ada dua cara untuk menyebarkan cahaya. Satu, jadi lilin. Dua, jadi cermin. Pilih mana? Jadi lilin atau jadi cermin? Hanya ada dua cara untuk menyebarkan cahaya. Jadi lilin atau jadi cermin. Pilih mana? Ya bagus dua-duanya. Kalau baru bisa jadi cermin gak apa-apa. Cermin itu tidak menyala. Cermin itu tidak terang. Cermin itu hanya memantulkan cahaya. Setiap cahaya datang pada cermin, saking lembutnya permukaan cermin, itu dipantulkan. Ada hukumnya kalau di fisika, namanya hukum Snellius. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Sinar datang pada cermin akan dipantulkan dengan sudut yang sama dengan sudut pantulnya. Seperti itu. Makanya kita bisa melihat bayangan di cermin. Jadi saking halusnya permukaan cermin, bayangan terbentuk. Tapi cermin bukan sumber cahaya. Cermin itu hanya memantulkan cahaya. Jadi memantulkan cahaya saja, udah keren itu. Udah keren. Syukur-syukur jadi sumber cahaya sekaligus juga memantulkan cahaya. Mau dua-duanya? Syaratnya sederhana kok. Jadi cermin. Cermin itu bisa memantulkan cahaya karena kelembutannya. Coba pulang ke rumah nanti buktikan omongan saya. Raba itu permukaan cermin. Lembut sekali. Nah karena kelembutannya dia memantulkan cahaya. Batu bisa memantulkan cahaya. Kenapa? Kasar. Tapi kalau batu dilembutkan, digosok, tuh kayak cincinmu itu, bisa memantulkan cahaya. Betul nggak? Kadang-kadang bapak-bapak ngorok jenggot pakai batu ali aja. Ngorok jenggot. Karena nggak ada cermin. Jadi sesuatu yang kasar bisa menjadi memantulkan kalau sudah jadi lembut. Ini pengumuman dari saya. Sepanjang kalian masih kasar, jadi cermin pun tidak bisa. Tidak bisa memantulkan. Yang kasar itu malah menyerap cahaya. Tahu nggak ciri orang yang masih kasar? Tahu apa tidak? Kalau nggak saya kasih tahu. Orang yang masih kasar itu baperan, tersinggungan, gampang marah. Tak. Coba. Pisau belati setajam apapun, kalau digunakan untuk menusuk air, terluka nggak air? Kenapa? Karena lembut. Nih, yang suka masih terluka. Pengumuman tuh, kau masih kasar. Nah kalau masih kasar gimana bisa memantulkan? Yang kasar itu tidak bisa memantulkan. Kasar pikirannya, kasar kata-katanya, kasar perilakunya. Kalau bicara, menyebarkan fitnah, kebencian, hoax, kebohongan. Makanya salah satu sifat Allah adalah Al-Latif, yang maha lembut. Pilih, mau jadi sumber cahaya atau pemantul cahaya? Disuruh milih mah gampang. Tapi begitu mau diproses, nih, itu batu yang kasar, supaya jadi lembut permukaannya diapakan? Digurinda. Sakit apa tidak? Jadi kalian yang masih kasar ini disediakan gerinda semesta. Namanya kegelapan. Itulah gerinda semesta untuk menghaluskan dirimu. Tapi setiap kali dihaluskan, nerima atau menolak? Jujur, menerima apa menolak? Nolak, makanya kasar terus. Yuk, saya kasih tahu. Dapat suami atau istri yang berbeda dengan yang diinginkan, ditolak atau diterima? Kalau ditolak, selamanya kamu kasar. Tapi kalau diterima, oh saya dipasangkan dengan dia, ini gerinda saya, cara semesta menghaluskan diri saya, ini cinta kasih Allah buat saya. Karena saya kasar, harus dihaluskan. Ini gerindanya. Biarkan dia menggerinda kita. Sakit, sakit sementara waktu. Tapi nanti kamu akan berkilau. Memantulkan cahaya. Paham ya? Oke. Tuh batu ali tuh. Batu alinya Pak Yos. Kalau masih kasar,
Bukan sekedar tidak bisa memantulkan cahaya, jelek. Betul nggak? Dan nggak mungkin itu dikasih emas. Nggak ada orang beli cincin, batunya ngambil dari jalan, tempelkan weh. Betul nggak? Nggak ada. Pasti akan yang mengkilap. Betul nggak? Pakai emas, batunya mengkilap. Kalau ketemu orang di gini-gini. Emangnya berlian itu apa? Yang namanya berlian itu batu. Batu yang sudah diasah. Kan itu karbon sebetulnya. Dulunya itu adalah karbon, arang sebetulnya. Arang yang madat, yang memadat. Diasah, lama-kelamaan jadi berkilau. Sekarang saya kasih tahu. Di rumah punya asahan tidak? Sudah tahu bentuknya? Tuh, pasanganmu asahan. Anakmu yang cerewet, asahan. Anak yang tidak sesuai dengan keinginanmu, asahan. Usaha gagal, asahan. Bisa melihat semua asahan? Itu yang disebut dengan silih asah.